'Cause we'll be on a tether. Hello, James. Good morning. Good morning. Halo? Halo. Sebentar, aku share screen dulu. Kita jadinya hari ini bahas apa, James? eh kita beresin Apa? Yang yang kemarin. kemarin itu kan masih ada sisa satu question nih, Oh, yang satu question ya. Tunggu, 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 yang tunggu. terakhir itu. Tata cari dulu ya. Oh, bentar, 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 bentar. Cek dulu. Berarti yang... Bentar, James. Cari filenya dulu. Waktu itu James kirim tuh, ini kan yang chapter-chapter ini. Ini. Oke, oke, oke. Bentar, bentar, bentar ya. Alright, tunggu ya. Aku share screen ya, sabar ya. Itu sama kita buka slide-nya deh ya sekalian ini. Slide sama bukunya ya. Tunggu. Kita tuh kemarin yang chapter 1 kan yang ini. Sama bukunya yang ini kan. Oke. Yang belum apa ya kita ya? Tenang. Ini kok gak buka. Preview. Alright, this one ya. Yang mana James? Yang ini ya? Yang Yang ini. yang ini ya. Oh, oke. Tunggu. Bentar. Aku harus jelasin email panjang nggak? Ntar lo. Describe, wait. Ini kenapa? Oh. Including the architecture of email. Oh, di bukunya ada nggak ya? Ntar. Kita tuh harus cerita ini. Oke. Aku harus ceritain tentang email. Jadi email itu gini. Dia tuh kan kayak service gitu ya, James ya. Email itu file email serve apa ya HTTP gitu itu kan sebenarnya base di ini ada tunggu let me refer to this ya cerita dulu. Jadi bentar waktu itu kan kita lihat layers ya. Nah nanti just biar refernya tuh ke situ kalau misalnya nanti ujian atau apa ingat bahwa kita tuh punya OSI layer kan. Nah setiap layer itu kan dia punya service ya dan dia punya di mana ya kemarin. Nah ini nih ya kita kan punya kayak ada router, application, hardware, software gitu ya. Nah email itu kan salah satu dari application. Jadi kayak misalnya kita misalnya deliver nih dari satu host ke host lain gitu ya. Sebenarnya itu dia go through several layers gitu James. Jadi protokol di setiap layers tuh beda gitu. Nah, si email Iya. ini dia punya organisasi. Nah, ini ya kayak gini ya. Ini kan ada internet protocol stack ya. Ini not exactly OSI layer sih, tapi biasanya kayak gini linknya. Jadi ada physical. Biasanya dari application turun ke bawah sampai physical terus nanti naik lagi gitu. Nah, si aplikasi di kita kan ya. Nah, ini tuh server. Jadi gini, semua service sebenarnya tuh melalui proses yang sama gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang FTP itu kan buat file ya, SMTP itu Iya. buat email, HTTP itu buat website. Di sini tuh atasnya terserah gitu. FTP tuh bisa misalnya kalau saya pakai CyberDuck gitu ya, kalau di Mac tuh pakai CyberDuck buat transfer file. Kalau ini email bisa misalnya pakai apa namanya apa Netscape pokoknya eh, aplikasi buat email lah ya. Kalau sekarang orang pakai pakai browser malah. Kalau kalau HTTP pakai Outlook lah misalnya, SMTP Outlook lah gitu ya. HTTP pakai browser gitu. Nah,
nanti dari application tuh kan dia kan go to transport kan, di mana dia milih yang kemarin itu James mau pakai apa nih, TCP apa UDP nih gitu kan, tergantung Iya. urgensi sama tokonya. Terus nanti masuk ke urusan dia udah milih, oke, aplikasiannya apa, mau dikirimnya transfernya pakai apa, TCP apa UDP, nanti kan dia milih tuh di network. Itu urusannya meruter tuh. Jadi dari IP sini ke sana tuh lewat mana kita gitu kan. Kalau misalnya kurir atau apa ya namanya delivery service itu kan pasti tahu apa misalnya harus lewat mana gitu ya. Harus lewat jalur yang mana. Si router itu nanti saling mendirect kayak kemarin yang estafet itu. Baru nanti masuk ke link gitu ya. Data transfer antara jadi setelah tahu nih jalur lewat mana, ya udah oper-operannya jadi tahu pakai link. Nah, di sini baru di physical tuh mulai masuk ke apa nih gitu. Mau lewat WiFi, apa mau lewat wire atau sebagian wire atau ada yang WiFi. Makanya di bagian link itu tuh elemennya harus tahu gitu ya. Misalnya dia pakai apa standarnya gitu, Ethernet kah, ya gitulah pokoknya standar-standar ininya pakai apa gitu. Itu jadi ya James kira-kira gitu. Nah, astaga ada yang nge-bell juga. James, wait ya, sorry ya, bentar ya. Iya. Bentar, sorry. Mai. Alright, I'm back. I'm sorry. Udah ya, sampai sini udah. Sekarang saya clear dulu. Ini berarti kan udah ya ini udah kita dapat internet protocol stack. Nah, ini berarti emang harus jelasin ini. Nah, jadi eh ini layer umum ya. Jadi James selalu gini lah urusannya gini. Nanti tuh stack-stacknya akan sedikit beda kalau ngomongin OSI layer. Nah, si OSI layernya jadinya 7. Kalau tadi kan ada ini ya. Kalau sekarang tuh dia 7. Nah, ini tuh selalu harus hafal aja pokoknya. Jadi, tapi intinya sama. Ujung atasnya application, bawahnya pasti physical gitu. Jadi di sini tuh ada presentation sama session sebenarnya kalau James lihat. Jadi ada tambahan 2. Nah, di internet stack itu emang nggak ada sih 2 layer ini kan katanya. Jadi sebenarnya bagian penting presentation itu. Kalau di application kan kita cuma ngomongin, oke, lu pakai application apa terus langsung transport kan. Padahal yang paling bahaya di network itu nanti James kayaknya mesti aware tuh di bagian ini sebenarnya security-nya gitu. Sama error correction kan. Ini kan encryption ini kan security. Compression ini sebenarnya kan data transfernya kan, di mana nanti compression itu gimana caranya datanya nggak hilang. Ada yang lossless, ada yang lossy sih memang, tapi nanti kan harus ada error correction tuh karena tergantung mesinnya juga dan segala macam protokolnya. Presentation tuh penting gitu. Jadi kalau misalnya kita kirim dari satu poin ke poin lain, terus kita nggak pakai protokol yang sama, kan pusing. Maksudnya dia nggak akan tahu data ini headernya gimana nih gitu. Kayak orang misalnya ngirim truk gitu ke kita, ngirim delivery barang, kita nggak tahu kan misalnya ini gimana maksudnya datanya truk mana sampai mana yang harus saya ambil gitu. Terus ini yang sebelah mana yang isinya data, yang mana lagi yang isinya keterangan, terus alamatnya ada di mana kan kalau di amplop kelihatan gitu ya, oh ini ada alamatnya, isinya yang ini gitu kan. Nah itu juga sama presentation tuh macam-macam gitu, jadi itu satu urusan. Nah ini juga susah nih si session ini. Di sini nggak ada ya di internet ini layer. Sebenarnya sinkronisasi data itu kan penting ya, kayak yang kemarin itu James yang di soal. Kalau misalnya kita rate-nya beda, itu kan datanya bisa ada yang
hilang gitu karena nggak tidak di receive atau keterima tapi nggak dibaca gitu, belum sempet. Nah itu synchronization penting. Nah jadi biasanya eh, ada yang itu yang James bilang acknowledge dulu nih gitu. Udah siap belum nih? Kalau udah gue deliver datanya. Itu session itu yang penting gitu. Itu ya. Jadi di email tuh nanti ada sebenarnya sama kayak gitu, cuman ada detail-detail. Nah ini yang saya bilang bahwa setiap message yang dikirim itu kan kalau James lihat ya di sini ya, nanti email tuh ada header juga gitu. Nah setiap message gitu kan dia kan message-nya aja gitu, tapi dia nanti tuh dikasih header-header yang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya, oke nih tujuannya kemana, segmen yang mana, urutan yang keberapa, frame-nya yang mana gitu kan. Kalau di sini kan ini pakai yang internet ya. Pada saat link physical dia pakai switch sama router gitu kan ya. Di sini nanti link physical juga ke network, baru nanti di application masuk ke bagian application transport gitu ya. Kebayang nggak? Jadi ada layer di mana dia tuh di bagian application itu melibatkan user gitu ya atau end user. Di bagian physical tuh ya udah lewat switch, router, kabel dan lain sebagainya. Ini urusan. Tapi dilihat ya misalnya pas dikirim itu nanti dia akan stripping down the header-nya gitu. Jadi dia akan baca sesuai kayak di kantor pos aja kayaknya dia cek apa yang mesti gue cek nih apa perangkonya, kode posnya sama dia dicap kayak gitu-gitu ya. Nanti Iya. ini mau kemana gitu. Sama email juga gitu. Nah, Terus itu terus kalau gimana? kalau kayak FTP, HTTP, SMTP itu mereka pakainya Internet Protocol atau ISO? Pakainya sebenarnya bagus sih pertanyaannya. Pakai ISO dong, pakai ISO sebenarnya. Jadi apa ya, Kak? Ini tuh ini ya internet. Jadi protokol stack ini tuh sebenarnya penyederhanaan dari internet aja. Cuman pada saat implementasinya tuh kita harusnya pakai reference modelnya OSI Oh, layer gitu. Karena sebenarnya kan si application ini kan nggak langsung ke transport gitu ya. Dia nggak mungkin dia langsung tiba-tiba ke TCP sama ODP, pasti dibungkus-bungkus dulu gitu. Maksudnya iya. tanya diinterpret dulu. Misalnya datanya harus dipaketin dulu. Paket tuh gimana? Ya harus dikasih header, harus di encrypt, harus dibikinin session gitu loh. Jadi Iya. ya kan bener nggak? Make sense nggak? Jadi biasanya sih ini di antara layer application sama transport itu sebenarnya ada presentation sama session dulu gitu. Cuman memang gitu ya. Implementasinya tuh nggak selalu eh, bagus nanti James. Jadi kayak ada protokol yang penting gitu. Makanya nanti ada standar-standarnya. Misalnya, standar security misalnya buat FTP itu apa aja, HTTP itu apa. Kan ada HTTPS gitu kan. Nanti kan ada yang kayak gitu kan. Terus misalnya kalau misalnya FTP apa, misalnya pakai secure shell atau apa. Itu karena mereka mau fit in di presentation sama sessionnya gitu. Iya. Supaya si datanya tuh nggak berantakan karena ya oke lah punya data nih, saya mau kirim barang gitu, tapi nggak di package, nggak diproses gitu ya, kayak gini aja gitu ya. Sebenarnya nih ya memang dikasih header, tapi ada yang miss gitu ya, ada protokol-protokol yang harusnya dilengkapi gitu. Nah, ntar dulu, saya cek dulu di sini ada nggak ya detail untuk email, ntar dulu ya. Saya mesti menceritakan tentang email. Nah, ini juga bagus sih ini. Oke, email tuh ada. Aduh, slide yang email dulu gimana ya? Taruh ya, kita coba lihat di buku. Dia jelasin nggak? Saya coba jelasin dari buku deh biar ini email itu ada nggak di sini? Oke, nggak ada ya. Saya taruh ini kali ya. Email protokol. Nah, Bu, harusnya ada ini buku bagus soalnya. Nah, tunggu ya, bentar ya. Jadi nanti dia pakai ini sendiri, protokolnya sendiri, header
gimana ya bisa nunjukin yang itu ya? Tunggu sebentar ya. Nah, ini application layer nih. Nah, ini nih yang saya bilang. Yang saya bilang nih, James. Tuh. Jadi application tuh dia punya protokol sendiri-sendiri gitu. Kayak email, dia punya SMTP kan. Nah, itu tuh ada FC-nya sendiri nomor berapa. Dan dia udah punya standar protokolnya harus pakai apa gitu kan. Jadi si application itu di bagian yang tadi 2 itu ya, yang ngatur presentation sama sessionnya tuh sebenarnya ada di dalam protokol ini gitu. Jadi sebelum ke protokol yang mau kita pakai ke transport gitu ya, ini kita mau transportnya pakai apa? Mereka agreed upon this protokol dulu gitu. Ini kayak remote terminal access kan kayak telnet ya, kalau kita telnet ke server itu juga kan ada protokolnya. Jadi nanti di 2 host itu mereka agreed bahwa oh kita pakai ini. Itu kayak HTTP sama HTTPS gitu. Terus web pakai HTTP apa, FTP pakai apa, streaming pakai apa gitu ya, streaming multimedia semua punya gitu. Jadi biasanya aplikasi-aplikasi yang populer itu dia akan punya application layer protocols gitu. Jadi dia punya transport protokol standar juga. Nah, kalau teleponi memang bisa pakai UDP ya karena dia emang apa jenis transaksi sama datanya kan beda. Nah, oke. Nah, mana email? Tunggu. I have to. Oh, dia cerita nggak ya di emailnya? Web caching, email aja ada nggak? Hotmail. Tunggu. Ini. Nah, ini James yang penting. Saya coba point out ya di sini ya. Nah, email itu kan dia itu sebenarnya punya server gitu ya. Di mana kalau misalnya kita punya layanan, biasanya kalau orang set up server gitu kan ya, yang dibuat kan web server tuh biasanya sama database server gitu ya. Nah, misalnya kita pengen punya layanan email dong gitu. Nah, itu bisa harus dibikin server lagi sendiri. Walaupun dia di satu komputer, dia bisa install software yang menjadi servernya email gitu. Atau kita punya satu komputer yang membuat email server aja juga bisa gitu ya. Tapi intinya prinsipnya adalah kita itu harus punya apa namanya user agent mail server sama protokolnya gitu. Kebayang nggak? Jadi selalu gitu. Misalnya Alice kirim nih ke Bob gitu ya. Itu kan berarti ada read reply terus ada misalnya dia sebenarnya kalau kita mau apa ya forensik email gitu ya, James, kita tuh bisa lihat loh tracknya dia si email tuh lewat mana aja gitu. Jadi dia tuh oper lewat mana aja. Biasanya kalau kita pakai Outlook atau apapun Gmail atau apapun itu kita bisa buka sih headernya. Terus kita bisa lihat tracing dia tuh dikirim lewat mana aja gitu jalurnya. Jadi sebenarnya sama juga kayak pakai data gitu. Tapi dia follow through certain protokol dan mereka eh, apa namanya ngomong sama agen-agen yang email gitu ya deh. Pokoknya urusan lu ngirim data, lu browsing atau apa beda kita mah email gitu. Jadi mereka punya ininya sendiri gitu ya. Ekspedisinya sendiri lah kayak misalnya oh gue mah nganter-nganter makanan, oh lu mah nganter-nganter barang besar-besar misalnya gitu. Ini email. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan ada disebutnya agent tuh kayak misalnya dia yang akan bilang gitu. Agents tuh sebenarnya kayak application-nya kan. Nanti kan si application yang fetching emailnya gitu. Misalnya ada email nggak ya? Jadi gini, kayak kantor pos gitu sebenarnya si SMTP itu James. Jadi kita tuh nanti kayak ada, makanya kan suka kalau James tahu kan misalnya gini. Saya kan punya email lah di kantor. Saya ngajar di BINUS nih. Saya punya email BINUS, punya email tell you gitu ya. Tapi kan males ya kalau misalnya saya harus login ke BINUS dulu, harus login ke Telyu dulu. Nah, email nih biasanya saya forward ke Gmail. Jadi kan itu antar agent tuh. Tapi kan berarti saya harus tahu SMTP-nya gitu, kantor posnya si Telyu tuh apa sama BINUS apa. Nanti mereka juga punya alamat POP3. Nanti ada POP3 juga gitu ya. Jadi nanti kita ngepopnya dari mana si email itu gitu.
Nah, si agent ini itu bertugas untuk oke, ada alamat mana yang mau gua pop. Jadi kalau saya pakai Gmail, karena saya udah kasih tahu SMTP-nya Binus sama Telu, itu pada saat saya refresh, itu dia si agentnya tuh akan nge-collect dari kantor pos yang saya udah bilang. Tolong dong ambilin dari kantor posnya Binus, dari pos ya lah, pos boxnya Binus atau pos boxnya Telu deh gitu. Tolong tarik gitu. Gitu. Nah, jadi dia ada infrastrukturnya sendiri. Uh, nanti kan kayak ada notification, terus kita nge-reply, terus kita nge-forward. Nah, itu tuh urusannya si agent itu, which is di level, nah ini ada, nih kan bukunya yang bagus ini. Kayak kayak kantor pos gitu. Nih yang saya bilang kan, nih ini kayak saya gitu. Itu dong, saya mau ngambil data. Jadi selalu gitu James, misalnya, oh James punya email kampus gitu ya. Tapi James pakainya Gmail, males buka email kampus. Tarik aja, ambil aja alamat SMTP-nya, terus forward dari email kampus ke Gmail, ke alamat Gmailnya James gitu. Itu sama kayak saya juga. Jadi saya bilang forwarding email ya dari sana ke sana. Nah itu kayak gini. Gitu. Jadi nanti si user mailbox-nya dia akan ngambil dari apa kotak-kotak pos yang kita kasih alamatnya gitu. Nanti kan ada alamat, ada antrian alamatnya gitu. Nah, jadi sebenarnya SMTP ini itu adalah application layer protokolnya, bukan application-nya, tapi protokolnya gitu. Jadi dia menggunakan layanan TCP. Jadi kayak James bilang yang di HTTP itu ya, harus ada handshake dulu gitu. Gue mau kirim email nih, oke nggak gitu, lewat jalur mana? Lu udah tahu nggak boxnya yang mana gitu ya? Mau gimana gitu ya? Itu jadi sistem SMTP itu dia akan melewatkan data dari klien gitu ke server. Intinya gitu aja gitu. Jadi dari kantor pos ke rumah-rumah orang gitu yang menerimanya. Udah SMTP itu ada standarnya gitu ya. Nah, yang mau saya ceritain, aduh di mana ya? Yang saya mau tunjukin, nah ini nih. Oke, ini dia gitu ya. Pokoknya, oh ada ini deh, ada prosesnya gitu. Kalau mau kirim alamat emailnya. Nanti kan dimasukin apa namanya si client side-nya Alice itu kan akan lihat, oh ada antrian nih, mau dia kirim, dia kirim kemana. Nah nanti dia handshaking tuh sama tujuannya. Ada surat buat lu, gue mengirim dari alamat ini. Nanti sama si SMTP-nya Bob tuh diterima gitu. Jadi mereka intinya ngomong lah ya sama sesama SMTP. Tapi ada handshake gitu ya kayak gini ya. Di sama-sama. Nah mereka ngomongnya pakai SMTP gitu. Gue mau ngirim ke Bob. Oh ya udah gitu. Ini dari siapa? Gitu ya. Disederhanakannya kayak gitu. Dah. Nah sebenarnya antara SMTP client sama SMTP server itu mereka tuh saling ngecek gitu. Misalnya hostname kamu siapa gitu. Saya google.com atau apa gitu ya. Misalnya atau apa misalnya Gmail ID or something gitu ya. Mereka akan kirim gitu. Dia akan cek paket akan ngobrol gini gitu. Gue mau kirim data. Lu alamat lu ini bukan? Ya, gue dari sini. Ya udah, apa yang mau dikirim datanya? Terus nanti ya udah nih karena dia TCP, setelah oke gitu ya, dia akan kirim datanya gitu. Nanti baru di close connection-nya. Jadi intinya ya kayak handshake gitu lah ya. Tapi intinya dia bilang hamburger edu, hello. Dia bilang crepes FR gitu ya, France ya. Mau gini-gini gitu. Udah lah ya. Nah, itu ngobrol gitu. Jadi mereka ngobrol. Nah, Telnet nanti saya jelasin lagi ya. Tapi Telnet itu sebenarnya koneksi antar server. Udah, jadi gitu. Mereka mau ngobrol dengan protokol tertentu. Nah, sekarang yang mau saya jelasin adalah format. Biasanya email tuh punya format kayak gini. Ada headernya gitu ya. Nah, nanti sebenarnya kalau dibongkar gitu ya, di sini tuh dari kita ngirim SMTP ke SMTP tuh si Bob agent itu juga bisa pakai IMAP gitu ya. Bisa pakai HTTP. Jadi either dia nerimanya pakai server
pakai browser atau pakai apa gitu. Jadi bisa juga dia menggunakan ini nih IMAP yang saya maksud, yaitu misalnya kayak mungkin aplikasi kita tuh punya protokol yang berbeda gitu. Jadi yang satu SMTP, yang satu Internet Mail Access Protocol, itu bisa juga gitu. Tapi itu biasa di belakang layar, kita mah taunya udah jalan aja gitu. Gitu James. Jadi udah. Nah, ntar dulu ya. Saya kok mau ngejelasin Poptri, belum ada ya. Sebentar. Poptri itu adalah tar, SMTP, SMTP, IMAP. Nah, ini. Nah, ini. Jadi yang paling penting itu adalah gini, POP3 dan IMAP itu adalah protokol yang ngepop gitu ya. Kalau SMTP itu yang ngirim. Nah, ini yang saya mau jelasin, tapi di buku kok nggak ada yang tadi ya. Nah, jadi kalau POP3 bedanya sama sama IMAP, tadi kan saya bilang misalnya, oh misalnya mau ngecek email nih, buka gitu ya. Kalau pakai POP3 itu dia akan download ke device kita, tapi kalau IMAP itu masih ditaruh di servernya gitu. Jadi kalau misalnya kebayang nggak? Kalau Pop3 itu kita download si emailnya, jadi space. Jadi kan gini ya, kalau kita punya message, itu tuh ditaruh di server gitu. Nah, kalau kita makanya menuhin space kan, suka James lihat nggak? Misalnya, aduh Gmail udah penuh banget. Itu memang secara fisikal tuh ada storage-nya gitu. Apalagi Iya. kalau ada attachment segala macam gitu. Nah, kalau Pop3 itu kan ditaruh di kantor pos tuh. Kita ke kantor pos, ya udah Pak saya ambil barangnya, kita ambil terus jadi kantor posnya kosong gitu atau post box-nya kosong gitu. Tapi kalau IMAP enggak, kita cuma read aja gitu. Kebayang nggak? Jadi kita baca di servernya, tapi nggak di-download, nggak di-download ke device kita. Jadi device Iya. kita aman gitu, gitu. Jadi tinggal milih. Tapi intinya kebayangkan James. Jadi eh, SMTP yang ngirim, yang ngepopnya, yang nge-distribute SMTP, yang ngambilnya tuh, yang collectingnya tuh POP free atau IMAP. POP free itu dia ambil ke device, kalau IMAP biarin aja di server gitu aja sih sebenarnya. Berarti Hmm. itu important gitu ya about apa email. Nah, tunggu. Tadi ngomongin apa sih tugas? Nah, ini ya. Nah, berarti kan kebayangkan ini James bisa jelasin kan berarti end-to-end transport layer berarti kan yang tadi kan yang 5 itu kan. Iya. James harus ceritain yang tadi. Oke, berarti harus dari application dulu, transport, apa namanya network, link, terus apa tadi physical gitu ya. Kalau 5. Tapi kalau misalnya sebenarnya gitu ada bagian apa tadi? Dua lagi kan sebenarnya session sama ininya kan. Apa proses yang dia harus set up header dan lain sebagainya gitu ya. Nah, udah ceritain gitu kan. State key Jadi, benefit. jadi kita pakainya TCP. TCP sih. TCP. Karena kan tadi si standarnya kan sebenarnya emang TCP kan. Kalau untuk email. Kalau email nggak pakai TCP nanti kita nggak tahu delivered atau enggak. Masalahnya kan kenapa coba? Gimana coba James tahu nggak? Misalnya, kenapa misalnya kalau alamat emailnya salah dia ngamuk kan? Dia bilang emailnya nggak keterima tahu. Jadi karena dia pas nganterin nggak ada alamatnya gitu. Jadi dia biasanya bounce ngirim email balik karena itu tuh berarti udah jelas pasti TCP itu gitu. Jadi kita harus jelasin yang itu. Tadi mana sih James yang kita lihat ada protokolnya di buku ya? Tadi ada loh yang protokol oh di atas ingat. Ah ini ya kan? Emailnya pakainya TCP Oh, ya kan? Harus TCP lah. Email kalau nggak sampai kacau gitu kan. Oh ya hmm. ini ingetin. Tunggu, mana sih tugasnya ini? Nah, itu dia pakai TCP. Terus Terus jadi satu alasan benefit pakai TCP itu nih, eh, ini deh, coba ini
Oh iya. Dia selalu guarantee sampai aja. Nah, oke, sekarang gini. Satu contoh, James. Ini kan dia bilang ya, eh, kayak internet teleponi itu apa sih gitu. Kayak ternyata tuh internet teleponi application tuh kayak Skype, mungkin kayak Zoom juga ya. Nah, kenapa dia bisa pakai UDP? Karena eh, kalau teleponi application itu tuh eh, dia kadang-kadang nggak peduli kalau ada paket loss sedikit gitu. Kayak makanya misalnya kalau kita Hmm, ngomong kan ada misalnya kok putus-putus gitu kan misalnya. Atau kok gambarnya burem atau misalnya resolusinya turun atau apapun gitu ya. Nah, itu tuh biasanya kita let go gitu kayak misalnya ya udah deh misalnya kalau saya komunikasi teleponik kayak telepon gitu kan kadang-kadang putus-putus atau misalnya apa bukan video streaming apa ya kayak Zoom gini ya kayak Skype ya streaming streaming suara sama gambar gitu ya karena itu juga nanti ada ini James ada yang namanya compression juga ya which is datanya juga sebagian hilang gitu tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi lain gini tuh kan intolerable gitu kayak misalnya email saya hilang sekalimat gitu atau headernya hilang kan nggak nyampe gitu. iya, Telnet juga misalnya kita remote, misalnya saya telnet deh ke telnet tuh sebenarnya gini, kayak misalnya James nih lagi pulang ke Indonesia gitu, terus mau mau akses servernya kampusnya di kampusnya sekolahnya James di Amerika, mau ngambil file atau mau apa itu kan bisa telnet kan ya. Tapi kan telnet juga kalau datanya hilang juga nggak bisa kan, misalnya harus login iya. terus kita harus buka file. Web juga gitu, transfer file apalagi, saya file kalau ada yang korup kayak kemarin nggak jalan. Sebenarnya kalau streaming multimedia masih oke lah ya, kali aja resolusinya turun, tapi harus. Nah, ini dia bagus sih bukunya dia jelasin bahwa, nah kayak gini nih, eh nih ya, nanti kapan kita belajar firewall deh. Jadi sebenarnya kan kalau di komputer networking tuh ada yang namanya firewall, di mana firewall itu sebenarnya Iya. adalah filter kan, James ya. Jadi si firewall tuh akan ngefilter tuh kita tuh bisa ngefilter based on IP address-nya. Jadi pokoknya kalau dari yang ngirim atau dari yang nerima dia kagak boleh gitu ya. Atau dia Iya. bisa blok paketnya. Jadi sebenarnya Iya. too much lah at least ya kan? Iya. Jadi firewall tuh bisa disuruh lu ngeblok. Bisa kayak kita, gue nggak mau ketemu dia dan gue nggak mau ngirim ke dia misalnya gitu ya. Iya. Atau kalau dari gue nggak boleh dikirimin sama kampus misalnya. Hmm. Tapi dia juga bisa ngelihat paketnya misalnya kayak ini UDP TCP. Nah, lu kalau UDP nggak boleh lu, kalau TCP boleh gitu. Nah, biasanya firewall itu ngeblok UDP traffic gitu. Nah, tapi kalau pakai telephone application itu kalau misalnya jadi kalau misalnya UDP-nya di blok, nah itu nanti dia ya udah kalau UDP di blok lu pakai TCP aja gitu. Memang Itu TCP itu lebih secure sih. terus alasannya kenapa UDP itu not reliable itu mereka kenapa nggak peduliin paketnya bakal sampai atau enggak? Apa coba James? Kenapa coba? It's always like that gitu ya. For engineering tuh gini. Selalu ada dua yang harus ada. Biasanya kita punya ya method dua di mana kita harus compromise gitu, James. Contoh ya. Oke, ini contoh. Misalnya gini. Kalau di engineering tuh biasanya ada time sama speed gitu ya. Hmm. Atau ada time sama space, sorry. Time sama space deh. Gini deh, yang paling gampang. Di engineering tuh selalu gitu. Jadi kita misalnya gini, kita mau punya device nih. Device-nya mau cepet nggak? Kalau mau cepet, Oh storage-nya iya, iya, gede. harus Kalau terus harus kalau kayak one or another ya. yes, so we have to find one point to compromise Hmm. or one point we agreed that itu tuh di paling optimal tuh di titik itu. Nah, kalau UDP sama TCP itu as simple as gini. Lu pilih apa nih gitu? Lu pilih secure, tapi agak lambat nih gitu. Atau mau pilih cepet tapi ya ada resiko gak sampai gitu. Hmm. Si UDP itu sering dipakai tuh karena cepet, James. Karena dia nggak pakai cincong, ngirim aja dia gitu. Jadi Iya. kalau alamatnya mana?
gue kirim gitu. Kalau TCP kan, hello, lu siapa? Gue ini loh. Lu oke nggak? Gue kirim ya sekarang datanya. Nah, si protokol yang nerima untuk UDP juga sebenarnya ya cuman ngolek aja gitu. Dia nggak, lu dari siapa? Lu dari mana? Lu mau gimana? Paket lu segimana gitu? Nggak juga gitu. Jadi UDP itu digunakan karena dia cepet. Jadi when we need to deliver data quickly gitu ya, tanpa nggak terlalu peduli. Ya udah, kalau misalnya kayak streaming kan sebenarnya jalan terus kan James, kayak misalnya ya udah deh kalau misalnya nanti dia ada kata-kata yang hilang ya ngomong lagi aja atau gambar gitu ya, saya ada resolusi yang hilang sebagian, nanti kan dia streaming lagi toh gitu, diganti sama yang baru. Nah itu pakai UDP nggak apa-apa sebenarnya. Sama ini James, sama ini juga kalau misalnya di time sama space selalu gitu ya. Kalau di kriptografi itu tuh nanti ada yang namanya apa ya, time, sebenarnya ini time juga sih. Nah ini juga time versus security. Nah nanti James akan lihat gitu ya, akan disinggung ada yang namanya kan private. Jadi ada asinkron sama sinkron kriptografi kan. Jadi kayak misalnya kenapa ya orang ada yang encrypt pakai misalnya synchronous, kayak misalnya AES, DS, misalnya RSA. Kenapa cuma sedikit yang bukan RSA dong, AES, DS gitu ya. Kenapa nggak pakai RSA sama ECC misalnya gitu? Ya karena lambat gitu. Jadi kalau kita pakai apa AES apa DS gitu atau triple DS itu kan encryption buat streaming data gitu. Kalau misalnya RSA sama SSC itu extremely secure, James. Jadi mereka tuh sangat secure. Terus kenapa nggak semua orang pakai CC? Kayak WhatsApp aja. WhatsApp itu kan pakai, James suka kan perhatiin misalnya kalau kita baru atau misalnya ada yang ganti kunci kan, session key or something gitu ya. Itu sebenarnya ganti public key-nya. Ini kan public key ya. Ya, dia sudah ngerti berarti ini public key-nya diganti gitu. Nah, tapi pertukaran datanya itu dia tetap pakai yang sinkronus gitu karena lebih cepat. Jadi biasanya gini kalau di kriptografi itu pada saat verifikasi, misalnya kita baru pertama kali nih mau nge-add orang gitu ya di WhatsApp, itu dia akan pakai public key, itu dia encrypt-nya pakai public key gitu. Jadi secure. Kayak misal James mau add Ibu Marisa di WhatsApp, jadi kita masing-masing punya public key-nya kan. Iya, pintar. Iya gitu. Jadi Terus public key itu private key-nya itu terus kita punya private key-nya enggak? kita private key nggak punya. Enggak ya? Nggak punya. Gimana ya? Public simetrik asimetrik aja, ntar saya tulis dulu. Biar ini. Nandain aja. Ini simetrik kriptografi. Jadi gini James, kalau kita pakai simetrik kriptografi, kenapa namanya simetrik? Karena dia tuh kunci untuk kunci untuk ngebuka sama nutup tuh sama. Nggak. Jadi misalnya saya punya kunci ini satu gembok. Buat ngunci sama buat buka sama nggak? Sama kan? Iya. Nah, si AES sama DES ini atau apapun simetrik kriptografi itu punya satu kunci untuk ngebuka sama nutup. Kelebihannya apa? Dia cepat. Apalagi biasanya based on hardware kan. Jadi kalau streaming kita di encrypt cepet banget. Nah, simetrik itu kan dia punya kunci satu public, satu private kan. Nah, benar kata James tadi, si private itu, si public itu, misalnya kita nih misalnya, kunci public saya sama kunci public James itu public gitu. Ada, orang boleh ambil. Kalau misalnya dia mau ngirim ke kita, dia boleh ambil kunci publik kita, dia encrypt. Nanti kita bukanya pakai kunci private kita. Nah, kunci private kita tuh ada di masing-masing gitu. Jadi itulah secure. Tapi kan jadi lama. Karena kan nanti jadi kunci publik. Itu kan pada saat pada saat ngecek bahwa ini kunci publiknya James, dibukanya harus sama private-nya James kan. Itu pada saat ngecek itu kan ada komputasi matematik, tergantung algoritmanya ya. Kalau RSA itu kan dia ngecek pakai pemfaktoran bilangan prima kan. Kalau ECC kan pakai persamaan kurva at eliptik kan. Itu teh lama gitu. Jadi makanya
orang milih kan, aduh gue pengen secure tapi lama, apa mau cepet tapi less secure. Akhirnya Iya. biasanya kalau di engineering ya udah digabung dong gitu. Misalnya lu verifikasi di depan, pakailah asimetrik gitu di awal pasti ini. Jadi pada saat kita baru kenalan, pasti ini beneran saya, itu beneran James atau enggak? Atau misalnya kita login ke apa Hmm. site bank kan. Itu kan biasanya si bank itu kan kita tuh harus kita harus tahu kan James, misalnya kita mau login nih. Misalnya banknya apa? Misalnya BCA lah gitu ya. Itu kan both ways harus ngecek kan James, authentication tuh paling penting tuh. Iya. BCA ini kan misalnya pakai apa? Misalnya kita pakai browser. Si BCA gimana taunya kalau itu beneran nasabah dia, bukan Hmm. orang lain pakai login nasabahnya dia. Makanya biasanya kan dia bilang, oke, gue verify pakai two-way ya, gue cek pakai handphone lu ya. Atau ada dongle kan James biasanya. Orang kan biasanya kalau yang dia udah prioritas dia beli dongle kan buat transaksi. Jadi Oh iya, dongle iya. emang sama BCA nanti dikirim kode session supaya dia bisa login. Jadi kalau Iya. misalnya itu mau dirampok, si perampoknya harus punya Session key. dia harus punya username, harus punya password, harus punya session key which is dongle itu gitu. Hmm. Sama sekalian aja handphonenya gitu. Nah, si BCA Iya. kan harus ngecek, lu nasabah gue bukan. Nah, cara kita ngecek BCA itu iya atau bukan gimana? Kan orang kadang-kadang salah ya, saya klik BCA terus masuk Kilk BCA atau kita bisa bikin bogus website loh, pura-pura jadi Hmm. BCA. Ya, kita misalnya ya udah gue ngeracun, gue nge-poison DNS aja gitu. Kalau Iya. dia ketik www.bca.com, DNS-nya belokin ke misalnya kita punya Metasploit di Kali Linux gitu. Terus dia Iya. masuk ke website kita, terus dia loginnya di kita kan kita jadi dapat password dia. Hmm. How do we know kalau ini benar-benar BCA? Apa coba? Kita ngecek public key-nya BCA kan? Makanya ada yang namanya certificate itu loh James. Nah, kan ada kan certified misalnya, oke, ini website-nya kayaknya nggak secure nih. Lu mau cek sertifikatnya nggak kayak gitu. Sebenarnya ada satu apa server lagi, dia tuh tugasnya nyimpenin public server gitu James. Hmm. Kayak misalnya gini, sebenarnya kan kalau saya di kampus gitu ya, Pak, saya mau ngumpulin tugas nih ke ruangannya profesor siapa misalnya. Atau, Pak, saya mau ngumpulin tugas ke Bu Marisa. Si Pak itu biasanya kantor satpam lah gitu, atau TU gitu kan ya. Oke nih kunci ruangannya Bu Marisa, masuk aja, taruh tugasnya di sana, nanti balikin lagi kuncinya misalnya gitu. Nah itu juga kayak gitu, jadi dia nyimpan semua public kunci, terus saya minta dong kunci publiknya James. Nah ini juga kita gitu, saya minta dong kunci publiknya BCA. Nah, terus nanti dicocokin tuh sama verifikasi yang kita punya sebagai user atau nasabah. Kalau bener, berarti ini bener. Dicocokin apakah bener itu websitenya gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Gitu. Jadi Hmm. ya sebenarnya kan nanti dia TikTokan kan maksudnya si nasabah nge-verify dirinya ke si web servernya bank, si bank juga mau verifikasi. Nah, pada saat si bank itu verifikasi, kalau dia nggak cocok sama public key-nya, nah itu curiga tuh, lu siapa? Lu bukan Iya. BCA, lu private key lu nggak cocok sama public key lu masalahnya gitu, lu siapa Iya. gitu. Nah, kayak gitu. Nah, selalu gitu James. Jadi ya itu UDP sama Hmm. tes itu versusnya tuh like pilih pilih apa kayak ya kayak kenapa di Indomaret ngantrinya lama habis kasirnya dikit gitu. Kalau mau cepet ya udah ke Carrefour aja tuh kasirnya banyak gitu kan. Iya. Sesimpel itu Ini sebenarnya. masalahnya jadi UDP lebih Lebih weak cepet soalnya encryption-nya ya. encryption-nya kurang Ah, kurang secure. enggak sih James, enggak sejauh itu mereka belum punya encryption. Cuman Oh. eh, eh, protokolnya lebih simple. Oh iya, iya. Ya kan dia nggak pakai handshake kan. Iya. Jadi mereka juga lebih gampang di capture, di sniff. Nah itu dia kalau sniffing. Nah itu bagus sih pertanyaannya. Oh clear dulu ya saya. Ini adalah ini James yang ini. Sebenarnya iya less secure karena kan nggak ada yang nge-verify juga siapa yang ngirim siapa yang menerima gitu kan. Hmm. Cuma untuk melakukan sniffing, ya kayak misalnya gini, sniffing itu kan satu kita harus tahu medianya apa. Misalnya kalau problemnya gini James, kalau di komputer network itu adalah
selalu kita pasti tahu jalurnya kan. Kayak kita misalnya mau ngerampok bank nih, kita masih tahu rutenya dia lewat mana, medianya dia misalnya dibawa naik apa nih, pakai mobil box atau pakai motor atau pakai apa, kita harus tahu kan. Ini juga harus tahu. Nah, yang problem tuh sebenarnya baca protokolnya memang. Bener James sih. Kayak misalnya kalau kita punya gini deh, kayak misalnya saya mau ngehack wifi gitu ya. Saya mesti tahu dia protokolnya apa. Misalnya security-nya dia pakai apa, WP apa WPA apa WPA2 Hmm. ya. Sekarang mostly WPA2 lah gitu ya. Ya kita mesti tahu pas kan kalau kalau ngirim-ngirim data itu kan harus di ini kan James, harus di capture kan. Maksudnya kita harus mengambil bit apa ya, rombongan bit yang benar kan, group of bits yang kalau enggak kan misalnya kita ngambil nih satu, misalnya katakan sekian megabytes atau sekian capture gitu. Tapi kita nggak tahu ujung pangkalnya, nggak tahu kepala ekornya, nggak tahu header datanya, percuma kan? Which Iya. is kita harus handshake, nyuri, entah itu nyuri loginnya atau gimana supaya kita tahu, oh lu tuh ngirimnya per kotak atau misalnya per mobil box, oh headernya tuh ada di sini gitu ya. Nah, sebenarnya si TCP sama UDP itu tuh di level ngangkutnya, James. Kita tuh sniffingnya tuh memang sniffingnya pada saat dia udah naik di TCP atau di UDP-nya gitu. Nah, yang menjadi nggak secure di UDP itu problemnya sebenarnya bukan di encryption datanya, bukan di sniffing datanya sebenarnya. Pakai TCP pun tetap bisa di sniff sebenarnya. Iya. Cuman ketidaksecurean UDP itu adalah nggak sampean datanya itu loh. Oh. Jadi kan kalau di security itu sebenarnya gini. Kalau di security ya prinsipnya, kalau di keamanan prinsipnya itu sebenarnya cuma 3. Confidentiality, integrity, sama authentication atau availability. Kalau saya suka nambahin, saya tambahin NR gitu ya, satu lagi NR sama A. Nah, ini tuh kalau saya suka bilangnya authentication A-nya gitu ya. Cuman Iya. sebenarnya A itu bisa availability juga gitu. Jadi kalau kita punya service ya, punya servernya sering down, itu tuh nggak secure gitu karena layanannya jadi nggak available gitu. Sama kayak UDP gitu. Kalau datanya nggak sampai kan jadinya, data gue nggak nyampe nih. Lu berarti nggak secure karena just in case si data itu penting, terus dia jadi mengganggu keseluruhan sistem ya itu nggak secure gitu. Nah UDP itu sebenarnya problemnya tuh di sini gitu, bukan masalah sniffingnya, tapi karena masalah nggak available aja gitu. Tapi bisa jadi sih, benar juga James kalau secara logika ya. Kalau di TCP kan ada handshake, kalau di UDP nggak ada handshake ya bisa aja sih jadinya data-datanya dia belokin aja kan, nggak ada yang verifikasi juga tuh nyampenya di mana gitu ya. Bisa juga sih. Ya benar juga. Ya, tapi saya pengen nekanin bahwa itu prinsipnya si UDP itu adalah dia nggak peduli gitu keterima atau enggak, tapi cepet gitu. Ya udah Iya. sampai gitu ya. Jadi apa namanya? Makanya Wireshark itu gampang tuh karena banyak dipakai tuh karena dia udah tahu sih jenis-jenis paket yang dipakai. Kalau pakai UDP gini, pakai ini apa namanya? Gimana kalau TCP gimana, UDP gimana. Nah, iya jadi spoofing itu ya bisa per paket ya di sniffing. Jadi kita bisa sniffing paketnya gitu, paketnya dicuri atau didengerin atau bisa IP-nya ditiru. Nah, ini Iya. chapter 8 ya. Asik nih, rame nih James sebenarnya yang security. IP spoofing ini rame juga gitu. Problemnya tuh memang kalau di security computer networking tuh James kalau misalnya James apa sih majoringnya apa sih sebenarnya? Computer engineering. Apa? Computer engineering. Computer engineering. Computer engineering tuh bagus loh James. Jadi Tapi sebetulnya saya nggak mau. kenapa nggak mau? Pengennya pengennya cyber security. Oke, ngerti. Oke, agak. Oke, ngerti. Tapi sebenarnya gini James, computer engineering itu kan base-nya, maksudnya dia itu coverage-nya banyak ya. Nah, James kalau senang sama cyber security, nggak apa-apa. Karena
tinggal ditajemin di security-nya. Oh, oke, kalau gitu cocok dong kita. Bagus James, kalau gitu nanti aku bisa bisa injek lebih banyak cyber security. Karena emang itu Iya. penting sih. Maksudnya cyber sorry, computer engineering alone aja itu kan udah satu major yang pasti kepake lah. Mau itu ada AI ke, mau ada gimana, kita tuh pasti masih future gitu karena based on network segala macam tuh orang komputer pasti kepake ya. Mau jadi jagoan network atau mau jadi jagoan coding atau mau jadi jagoan arsitektur apapun pasti jalan, apalagi security. Wah, itu mah yang bayar juga banyak, yang nyari juga banyak. Gila James, itu mah emang maksudnya itu bagus lah kalau mau. Kalau sebenarnya saya juga concern tuh sama security sih. Terus banyak yang sebenarnya nggak semua orang bisa James. Jadi saya punya mahasiswa yang ngajar juga sih, Kamsis namanya, keamanan security di Hmm. LU gitu ya, di BINUS tuh ngajar juga adalah ya kayak network gini, cuman nggak nggak ke security-nya. Nggak semua suka gitu James, karena susah. Hmm. Cyber security tuh susah James. Satu, dia kompleks ya, layer Iya. of knowledge-nya banyak gitu. Iya. Harus, iya kan? Coding mesti bisa, network mesti tahu. Lu mesti belajar kriptografi ada matematiknya. Nah, terus orang jadi, Tapi codingnya kebanyakan cuman scripting gak sih? ya scripting. Tapi James, kalau misalnya kita nggak scripting juga loh, kalau misalnya kriptografi, misalnya James sukanya ke arah mana nih? Ke security-nya, ya kayak misalnya kalau saya cyber security yang apa? Misalnya kita bikin port scanning gitu. Itu codingnya kan macam-macam tuh, ada yang pakai Lua, ada yang pakai C, ada yang pakai Python. Ya Iya. maksudnya skill codingnya kepake lah, scripting iya sih pasti karena network ya. Cuman codingnya masih jago gitu. Terus matematiknya juga mesti ngerti. Kan Hmm. kriptografi ya itu berat. Jadi nggak semua mahasiswa sanggup juga kalau dikasih tugas tuh mereka biasanya wah gitu kan ya. Wah, jedar gitu. Tapi emang bagus sih security itu emang. Udah lah, Hmm. bagus James. Nggak apa-apa. Majoring. Aku juga majornya bukan security kok. Akhirnya mendaratnya di ujungnya security juga. Elektro malah. Tapi Hmm. advantage-nya jadi ngerti hardware karena hardware itu kan ada desain kriptografi yang di hardware juga kan. Ada desain arsitektur yang di hardware juga. Jadi oke, jadi ngerti. Oke, berarti kalau gini tuh secure tuh kalau gini, kalau mau compromise antara hardware sama software tuh gini gitu. Kalau mau implement yang bagus gimana? Ya bisa aja gitu, nggak apa-apa. Aman Iya. lah. Don't worry. Udah you're on the right track ya. Udah bener. Alright. Terus berarti sekarang apa? Nah, sekarang apa James? Yang ini email system based on peer to peer atau client server berarti? Client server ya? Ya nggak sih? Atau peer to peer? Hmm. Karena dia harusnya kan ada client sama ada server kan? Kan ada server itunya, ada POP free-nya, bukan peer to peer berarti harus lewat server. Karena di user agent nih kan ke sender email server. Tapi gini sih, bisa dua sih. Oke, supaya tidak bingung. Ya, aku tunjukin ya. Sebenarnya bisa juga dibilang bahwa dia tuh peer to peer of server gitu. Ya nggak sih? Kayak misalnya gini. Nah, kemarin kita lihat. Nah, ini kan. Nah, udah, ini berarti James lihat nih. Berarti dia apa nih kalau email? Nah, client server kan, kalau client server kita berarti punya server-server di mana semua device connect ke sini kan. Kalau peer to peer itu antara peer sama peer tuh. Hmm. Kalau kita lihat kayak begini berarti client server gitu. Walaupun sebenarnya gimana ya? Kalau saya kok ngelihatnya jadi kayak bisa dua sih. Tapi sebenarnya lebih ke client server. Sebenarnya kan kalau kayak gini kan user agent ya. Hmm, dia Jadi bisa dua-duanya bisa sebetulnya. enggak sih, tapi lebih ke itu sih client server James. Kalau saya Oh. berpikir gini, karena saya pikir kayak kayak misalnya gini, kayak Bob sama Alice nih mau kirim email. Sebenarnya kan mereka peer kan, cuman mereka punya mail server, which is
kalau kadang-kadang bisa dianggap bahwa dia yang jadi server, dia yang jadi klien, yang ini server, bisa dianggap gitu juga kan? Bener nggak sih? Ya bisa gitu ya. Maksudnya bisa beranggapan bahwa ini tuh peer of servers gitu. Tapi sebenarnya kalau mengacu pada definisi buku ini udah jelas client server gitu. Karena kalau peer to peer ya udah berarti peer emang user gitu. Emang komputer ke komputer bukan server ke server kalau iya gitu. Jadi lebih tepat sebenarnya kalau ini adalah client server. Karena gini, kan orang kadang-kadang ngebayangin mail server tuh Gmail gitu atau apalah Microsoft Mail gitu ya. Kita kan sebenarnya bisa setup mail server sendiri juga, which is juga bisa di komputer yang sama gitu. Jadi saya suka memikir bahwa oke, kalau peer itu dianggap sebagai suatu terminal di mana dia digunakan oleh user, ya kadang-kadang kan dia bisa jadi server, kadang-kadang bisa jadi klien kan gitu. Tapi itu dah nggak Iya. James nggak sih client server harusnya. Ya biasalah saya berini aja. Gitu, udah. Terus saya mau ngomong apa lagi ya tadi ya? Oh, tunggu James. Ada sih yang saya pengen tunjukin lagi kalau misalnya tunggu. Tapi lupa ya bukunya di mana ya? Antar. Ada deh. Saya coba cari ya. Email. Ntar dulu. Saya pengen nunjukin. Nah ini nih. Nah, MyMe ini nih yang belum. Ada nggak ya di sini? Tapi jangan-jangan nanti masuknya malah bab 8 lagi. Tunggu tuh ya, sebentar. Saya pengen mau ngomongin email, pengen gitu. Kok di sini? Salah. Iya deh, nanti aja deh James. Ini Oh iya, kita belum sampai sini sih. ya belum sampai 8. Ini Cuman ya ya, hashing. bukan ini headernya. Jadi PGP udah masuk ke security-nya si email sih sebenarnya. Nah ini nih. Oh, iya. Jadi kita udah mulai belajar apa namanya? Ini nih protokol. Hmm, Bagus tuh tapi ini saya cek dulu. Dia sampai mana sih? Bab 8-nya Eden nih bagus nih James. hmm, Tunggu. Wah, gila sih dia lengkap bakalan nanti aman. Tuh kan? Ini sih yang saya bilang nih yang kalau iya. ngecek tuh kan di encrypt dulu. Nah. Bagus sih. Harus belajar public. Iya ya. Tapi ini go through bagus sih. Nah, kalau PGP yang ada di sana. Ih, lengkap. This is a really good book ya. Dan Sesenki RSA kan. Nanti nanti James point out aja yang mana mesti ditajemin ya. Karena kayaknya basicnya sih James udah nangkep. Cuman paling missingnya aja gitu. Nah kayak misalnya, ih lengkap banget. Waduh, tunggu. Oke, dia jelasin kriptografi apa aja. Simetrik. Oke, nice. Oke, ini asimetrik ya. Ini kan nanti saya jelasin detailnya apa sih bedanya sebenarnya gitu ya. Public key, kriptografi, RSA. Tapi dia nggak ngajarin ECC ya? Nggak deh. Kayaknya ECC lebih gak common nih. Paling common RSA. Ya, RSA is common, tapi memang di challenge sih sama SCC. SCC tuh lebih apa ya? Dia lebih secure memang. Cuma Hmm, implementationnya yang berat gitu. Jadi RSA masih tetap tetap populer sih. Dan memang kalau buat education sih lebih mudah dimengerti nih RSA kan sebenarnya iya. pemfaktoran aja. Ini bagus banget sih bukunya. Ya gitu, Jeff. Tapi tadi tuh saya tuh sebenarnya pengen nunjukin yang ini. Tunggu ya. Nantilah ya kalau sampai Hmm. bab 8. Tapi ini nih, mana ya? Nah, kayak gini-gini ya. Jadi ya sebenarnya ada header file yang penting nih di mana tuh kan handshake-nya tuh kelihatan email MyMe itu sih sebenarnya. Nah, ini wah ini lengkap VPN segala macam. Ya oke.
Oke, jadi nanti berarti Mima nanti kalau udah belajar PGP, nah kan si PGP itu kan sebenarnya mengamankan email kan, dimana ya James liatin deh, both confidentiality and integrity kan. Kalau udah security pasti selalu ada itu gitu. Nah, availability itu kan berarti kan yang tadi apa namanya, sampai atau enggak nih, dia ngecek atau apa udah sampai atau enggak gitu. Iya. Ntar dulu, iya kan? Nah, eh apa namanya? Oke, saya jelasin lagi nih, si A. Mana tadi si A? Allah tadi ada si A. Oh, bukan apa? Certificate. Nah, ini nih. Nah, ini yang saya bilang James si A yang nyimpan apa namanya public key supaya bisa ngecek gitu. Nah, tapi kalau orang masquerade pura-pura pakai public key-nya orang gitu ya, dia bisa. Nah, sekarang gini, sekarang saya mau nanya deh James. James ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak saya yang nanya nih. Oh, enggak. Ada nggak? Enggak. Oke, kalau gitu aku yang nanya ya. Gini, sekarang tanya. Gini ya, saya kita berdua nih ya. Kita berdua nih. Ini James ya. Terus ini saya ya. Kita berdua sama-sama punya kunci kan, James? Kita sama-sama punya kunci. Saya punya kunci public. Ini public ya. Publicnya Marisa gitu ya. Saya punya kunci private-nya Marisa. Ini saya mau nanya nih. Gitu ya. Private Marisa gitu ya. James juga punya. James punya yang publicnya James. Yang James sama yang private. Oke, gitu ya. Kita sama-sama punya kunci. Gitu. Sekarang pertanyaan gini. Kalau kita mau ngobrol berdua, nih, itu pakai gimana? Pakai kunci yang mana, James? Katakan misalnya nih ada CCA ya. CCA ini dia nyimpen kunci kita berdua kan. Dia nyimpen kunci publik kita kan. Publiknya James sama publiknya saya gitu. Oke. Sekarang saya nanya, ada berapa kita harus pakai kunci yang mana? Sebenarnya kan ada satu pertama gitu. Saya mau ngirim ke James ya. Saya mau ngirim ke James nih. Ini possibility pertama. Saya mau ngirim ke James pakai kunci publiknya James, boleh nggak? Saya ngambil dari sini. Saya pakai. Saya ngirim pakai publik ya, kemungkinan berarti gimana ya ngomongnya? Berarti saya ngambil kemungkinan satu itu pakai publiknya James untuk encrypt message ya gitu ya. Nanti James berarti bukannya pakai apa? Pakai private kan? Itu boleh nggak? Boleh nggak saya kirim kayak gitu? Bisa nggak? Bisa kan? Saya ngambil aja kunci. Mana kunci private-nya James? Ya udah, kunci public-nya James saya kirim deh. Ini saya encrypt gitu. Berarti kan nanti James ngebukanya harus pakai private-nya James kan? Nah, berarti ini boleh dong, bisa kan? Bisa terjadi. Maksudnya ini satu kemungkinan yang oke, ini boleh gitu. Ini bisa dilakukan. Tapi bisa nggak kalau misalnya saya ngirim pakai private-nya James, terus nanti dibuka pakai public, terus nanti James buka pakai public-nya James. Secara teknikal bisa gitu ya. Tapi nggak mungkin gitu. Ini nggak boleh gitu. Karena apa gitu? Karena saya nggak punya kunci private-nya James kan? Ya nggak? Iya. Oke, berarti ini nggak boleh. Sekarang nanti saya jelasin ya. Sekarang kemungkinan ketiga, saya bisa nggak ngirim message itu saya encrypt pakai private saya gitu. Boleh nggak, James? Boleh.
kirim pakai private saya. Terus nanti James bukanya pakai apa? Pakai public saya kan? James bisa minta kan ke si A kan? Maksudnya, Iya. nih minta kunci publik Bu Marisa. Berarti saya dibuka. Berarti ini oke kan? Hmm. Oke, sekarang ini boleh berarti. Oke, ini bisa. Kalau misalnya tapi saya boleh nggak sih secara teknikal sih bisa gitu ya. Saya boleh nggak misalnya saya nge-encrypt message yang saya punya pakai kunci publik saya. Itu bisa nggak? Bisa gitu. Cuman berarti James harus ngebukanya pakai kunci private saya, ya kan? Hmm. Which is nggak boleh dong. Kok lu punya kunci private gue gitu kan? Nggak boleh gitu kan? Iya. Ya, berarti ini kan nggak boleh sebenarnya. Ya kalau saya udah dicuri ya udah beda lagi ya. Nah, Hmm. ini nggak boleh sebenarnya. Jadi kan sebenarnya ada dua kasus ya yang boleh. Yang ini tuh nggak boleh karena yang merah ini tidak boleh karena kunci private kita dipakai sama orang lain. Di sini saya pakai kunci private-nya James. Padahal saya mau encrypt message dari saya ke James kan. Di sini James ngebuka surat pakai private saya. Gimana sih itu kan? Jadi tuh berdua ini adalah situasi yang nggak mungkin. Nah, kelebihan dari asymmetric cryptography itu kan adalah di mana kita tuh bisa apply ini kan yang tadi saya bilang itu kan. Nah, sekarang yang saya mau jelasin adalah gini James, bedanya. Bedanya ini sama ini apa? Bedanya 1 sama 3 apa? Nah, kalau misalnya saya kirim pakai publiknya James, itu berarti artinya apa? Berarti saya mau memastikan bahwa yang nerima tuh James. Jadi confidentiality, integrity, authentication-nya tuh di situ gitu. Jadi kalau kita mau memastikan yang ngirimnya orang itu, yang nerimanya dia, pakai kunci publiknya dia. Karena dia akan membuka dengan kunci private-nya dia gitu. Kebayang nggak? Nah, kalau sampai misalnya nggak cocok, kayak yang tadi saya bilang, misalnya nih, saya nge-encrypt ya pakai kunci publiknya BCA gitu kan ya. Nah, misalnya, terus saya kirim tuh paket datanya ke si alamat tertentu gitu. Misalnya itu metasploitnya seseorang gitu yang ada di Kali Linux or something. Kalau dia nggak bisa baca message-nya, berarti dia nggak punya kunci publiknya, kunci private BCA. Berarti dia bukan BCA gitu kan, bener nggak, James? Jadi Iya. secara prinsip tuh gitu sih. Kehebatan public key itu kayak gitu. Jadi dia bisa kita gunakan untuk memverifikasi both sides gitu. Nah, kalau yang ini, kalau saya nge-encrypt pakai kunci private saya, itu artinya saya pingin James tahu, James yang ngirim tuh beneran saya, bukan orang lain gitu. Jadi kayak saya James punya 5 dosen. Setiap dosen akan memberikan tugas yang di-encrypt pakai kunci private mereka masing-masing. Berarti James akan tahu misalnya tugas ini tuh beneran dari Bu Marisa bukan? Ya pakai aja kunci publiknya dia. Kalau kebuka berarti beneran dari dia. Kalau enggak berarti ini bukan dari dia gitu. Nah, itu kan berarti kita bisa apa istilahnya bisa verify both ways kan? Iya. We can verify either we want to make sure who receive it or to ensure apa ya, to emphasize kalau gue yang ngirim gitu. Make sure lu percaya deh gue yang ngirim karena gue pakai kunci private gue, lu cek aja pakai public gue gitu. Gitu James. Jadi makanya yang penting itu sebenarnya prinsip dari public sama private tuh itu gitu. Nah, proses ngecek sih sebenarnya kan korelasi antara si kunci ini kan penting ya James. Kayak misalnya, oke, berarti kan hubungan antara public sama private ini tuh kan deket ya. Maksudnya kalau dulu saya diajarin waktu di ITB, kunci publik sama kunci private tuh kayak kertas yang disobek gitu James. Jadi kunci private sama kunci public itu kayak kertas yang disobek gitu. Jadi mereka harus sama potongannya gitu. Nah, kalau misalnya ini private gitu ya, private sama public yang nggak cocok, berarti mereka bukan sepasang kunci public. Nah, kalau secara kriptografi itu kan matematik tuh persamaannya. Kalau misalnya di RSA kan dia kayak punya D sama E kan, di mana D itu inverse-nya E gitu. Kalau di
kalau dia elliptic curve itu ada public sama private-nya juga gitu. Jadi kayak ada eh, Q sama P-nya yang di kuncinya tuh K gitu ya. Kayak gitulah. Jadi ada persamaan matematik. Jadi itu yang saya pengen jelasin ke yang public key kayak gitu, James. Jadi nah, kalau misalnya gini gimana? Nah, hebatnya protokol itu kan nah, tunggu ya. Ini saya hapus dulu. Nanti kita bisa gini nggak sih? Kita clear dulu aja. Kita clear dulu ya. Saya coba ya. Saya mau ngejelasin dulu. Di sini ada nggak ya? Iya. Kalau ada baguslah bukunya. Saya akan menggunakan buku ini. Oh, protokol. Oh ya, nice. Ada nggak di sini di Vihelman? Ah, gila nih bukunya bagus. Bagus sekali aneh. Ini bagus. Tapi dia jelasin nggak ya? Tunggu. Pertukaran kunci dia cerita nggak ya? Oh, nggak ada deh. Tapi ada sih dia cerita di Vihelman dikit. Tapi bagus sih. Ah, ini sih. Ntar dulu, ini apanya ya? Public key yang tadi saya ceritakan. Nah, sebenarnya kan kalau James lihat di sini kan ini kan lebih susah ya dimengerti ya karena nah kalau ini kan gimana coba ngejelasinnya? Kalau ini menurut yang tadi saya jelasin, ini mumpung James emang sama security, saya tajamin sekalian. Ini kayak Iya. saya punya message nih. Ini Alice ya. Berarti kalau Alice pakai KB KB plus itu kan berarti dia pakai kunci publiknya Bob. Nah, di sini nggak dijelasin yang tadi saya jelasin kan, James? Mm-mm. Bahwa ada kemungkinan dua itu kan. Kalau ini kan dia pakai kunci publiknya James, di mana nanti kita pakai algoritma encryption tertentu, lalu nanti sama Jamesnya dibuka pakai kunci private dia kan, benar nggak? Mm. Jadi gue pakai kunci private lu ya James, nanti lu bukanya pakai gue pakai kunci publik lu, nanti lu bukanya pakai kunci private lu ya Bob gitu, kata si Alice teh, gitu ya. Tapi kan kalau kayak gini, ini Alice memastikan bahwa ini benar-benar Bob. Tapi sebenarnya boleh aja kalau misalnya Alice mau pakai, gue kirim ya, pakai kunci private gue ya gitu. Ini saya mengikuti notasinya dia ya James biar James cocok gitu sama Iya. ini. Kalau gini saya boleh kan gini. Oke, gue kirim ya pakai ini gitu. Berarti si Bob nanti dia akan ngebukanya berarti dia akan pakai KA plus dia akan pakai kunci publiknya Alice untuk membuka message yang di-encrypt pakai kunci private-nya Alice gitu. Nah, ini boleh gitu. Jadi ini tuh alternatif 1, ini alternatif 2. Nah, ada saat nanti oke, sekalian aja nanti saya jelasin. Nah, kayak gini kan. Berarti kan kalau kayak gini James selalu ingat, pokoknya kalau kita pakai kunci publik orang, kita memastikan yang kita kirim ke dia. Kalau pakai kunci private kita, berarti memastikan bahwa kita pengirimnya. Nah, ada saat di mana kita harus lakukan dua-duanya. Nah, itu tuh ada protokolnya gitu. Nah, sebenarnya ada juga yang kayak gini. Nanti kayaknya di buku ada deh, atau di slide ada deh. Tapi saya mau nunjukin digital signature ada nggak ya? Di sini. Ah, ini ada. Tapi nggak dijelasin ya. Ah, ini ada. Ini ada hash. Nah, ini kayak gini. Oke, mumpung nih, karena udah kagok ya James sekalian. Iya. Kita meloncat ke bab ini. Sudah halaman 600. Menggila sekali kan. Nah, ini bukunya berapa halaman sih, James? 700 ya. Dan ini bukunya bagus ya emang. Wah, kalau saya dulu S3 ada buku ini mah, bahagia banget. Buku bagus banget. Makasih ya, James. Nah, gila nih satu reference dari banyak buku,
Nah kayak gini ya, saya tuh suka susah ngejelasin tuh sebenarnya digital signature. Kalau James kayaknya udah ngerti, cuman banyak yang ngebayangin digital signature tuh kan tanda tangan yang didigitalin kan. Sebenarnya tuh yang tadi saya bilang itu korelasi antara private key sama public key gitu, di mana memastikan ini yang tanda tangan dia apa bukan gitu. Nah, sebenarnya kan aspek dari tanda tangan digital tuh apa sih, James? Aspek dari tanda tangan digital itu adalah kan kalau misalnya kita ngomongin misalnya kita ngomongin security ya. Security itu kan berarti kan harus selalu confidential, integrity, sama authentication lah ya. Maksudnya orangnya benar. Jadi rahasia, nggak berubah, sama yang membuka cuman boleh orang itu kan. Jadi si itu kan, ya kalau di kita nggak boleh, yang baca cuman boleh orang-orang yang berhak. Integrity, nggak boleh ada bagian yang berubah dari message itu, dari satu titik ke titik yang lain, dari satu penerima, dari pengirim ke penerima. Authentication memastikan bahwa yang ngirim dia, yang nerima dia gitu ya, authorized orang gitu. Katakan kita punya message nih, terus si Bob itu kirimnya pakai private key-nya dia kan. Nah ini contoh yang satunya lagi kan. Nah terus berarti kan si message-nya tuh dia tanda tangan pakai private-nya dia. Kenapa? Kenapa tadi Alice pakai publiknya Bob, sekarang si Bob pakai private-nya dia? Karena di sini si Bob tuh mau memastikan bahwa dirinya dia tuh ya tanda tangan itu gitu. Jadi dia memastikan bahwa ini gue. Nah, tanda tangan signature digital itu adalah sebenarnya pembubuhan private key kita di suatu dokumen gitu. Jadi nanti orang yang nerima itu sebenarnya bisa ngecek pakai public. Nah, itu tuh bisa dikombinasi jadi banyak, James. Jadi kita tuh bisa, kok di sini nggak ada tadi? Ntar loh, saya jelasin ya dulu. Lumayan masih ada waktu. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Kalau hash buat apa, James? Kalau Encrypt. hash function nih, taruh hash ya. Ini deh. Nih, sebenarnya hash itu adalah cara kita mengkonversi dari satu dokumen ke representasi lain gitu ya. Udah ini aja deh contohnya ini. Jadi kayak misalnya kan tadi CIA ya. Kalau kita misalnya saya tahu, misalnya saya kirim email nih ke James, message lah gitu. James, tolong transfer 500 juta ya gitu ya. Ke rekening ini. Saya tahu bahwa nominalnya nggak berubah, nomor rekeningnya nggak berubah, gimana caranya? Itu pakai hash. Jadi ada satu fungsi, itu tuh beda sama kriptografi kan. Hash itu nggak sama kriptografi. Karena kalau kriptografi itu, kalau kriptografi kan, James tahu ya, dimana kita nge-encrypt satu message itu harus balik lagi kan. Kalau kriptografi itu misalnya kita punya message nih ya, misalnya itu tuh dia pemetaannya satu ke satu, James. Jadi kalau bisa dibalikin gitu, saya kayak gini. Ini plain text 1 ya, ini plain text 1, ini ciphertext 1. Oke, gimana ya caranya? Ya, oke, kayak nggak gitu. Ntar gini. Ini plain text, ini ciphertext kan. Kalau kriptografi itu pemetaannya one to one. Jadi kalau saya plain text yang ini jadi ciphertext, nanti dibalikin lagi dia harus jadi ini gitu. Sama halnya kalau ini ke sini, baliknya lagi harus jadi ini. Itu nggak boleh, misalnya ketukar tuh nggak boleh, James. Jadi misalnya di encrypt jadi ini, di decrypt jadi itu gitu. Nah, kriptografi itu tuh pemetaan satu ke satu. Jadi one to one mapping gitu ya. Dimana ini strict gitu. Makanya matematik di kriptografi itu biasanya, bukan biasanya lah ya, bilangannya tuh bulat gitu ya. Maksudnya finite field line kayak gitu-gitu. Karena dia memang mappingnya itu satu ke satu, nggak boleh melenceng gitu, nggak boleh sampai salah
maksudnya tadinya plain text-nya gini, di encrypt, pas dibalikin lagi bukan gitu lagi. Nah, itu tuh berarti metode algoritmanya jelek. Nah, hash itu tuh one way function, James. Jadi dia one way function ya, one way function. Ya, one way function. Di mana ini saya jelasin sesampainya, semoga beres. One way function di mana pada saat kita melakukan hash itu tuh dia cuman punya satu arah, nggak bisa dibalikin lagi. Jadi misalnya kita punya message nih, terus sama James di hash, gitu ya. Itu tuh akan jadi bilangan sekian, bilangan heksa yang panjangnya fix gitu ya. Dan itu ya udah nggak bisa ini dibalikin lagi, itu nggak bisa. Jadi kalau di hash kita punya hash terus kita balikin lagi, itu tuh nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa message. Kalau message kan di encrypt, jadi kalau plain text di encrypt kan jadi ciphertext, bisa di decrypt kan. Kalau hash nggak bisa. Jadi kalau kita hash ya udah gitu, lu kagak bisa balikin dari nomor hash itu balik lagi jadi dokumen tuh nggak bisa. Nah, jadi hash ini gunanya adalah memastikan integrity, James. Jadi integrity di dalam security itu biasanya di-enforce menggunakan hash. Kenapa nggak di-encrypt aja? Beda. Kalau encrypt itu biasanya untuk authentication sama confidentiality. Jadi cuman orang yang punya kunci yang bisa buka sama memastikan yang kirim siapa, yang terima siapa, gitu kan? Tadi James sudah lihat kan? Nah, Iya. kalau hash itu enforcing integrity. Jadi dia memastikan si dokumen ini masih tetap sama gitu. Nah, misalnya si Bob nih. Bob ngirim ke Alice, di sini ada Alice ya, di sini ujung Alice. Dia kirim dokumen, sama dia di hash nih. Nggak di encrypt ya. Kan ada angka hashnya tuh segitu gitu. Nah, nanti hash ini itu bisa dia sertakan di dalam dokumennya tuh. Terus dia kirim ke Alice. Terserahlah mau di encrypt atau enggak. Jadi sama dia di hash dulu, terus di encrypt. Kebayang nggak, James? Jadi dia hash ya, terus di encrypt gitu. Di sini dia di encrypt. Nah, berarti kan nanti di ujungnya masih, jadi kayak di amplop gitu loh, James. Jadi nanti di sananya si Alice tinggal buka. Kalau misalnya si Bobnya kirim pakai private ya, Bob dibuka sama publiknya dia. Kalau dia kirimnya pakai publiknya Alice, dibuka sama private-nya Alice. Berarti kan si Alice nanti harus buka amplopnya dulu kan, dengan kunci publik private yang sebenarnya. Nah, cara dia ngebuka hashnya gimana? Dia kan kalau dia udah bisa ngenkripsi dokumen ini, itu kan di dalamnya ada hash ya kan, James? Nah, Iya. dia akan melakukan hash ke dokumen yang sama, lalu dia cek angkanya sama nggak sama yang dikirim sama James. Kalau nggak Iya. sama, berarti ada yang nyuri di jalan gitu. Berarti si dokumennya udah tidak sama lagi gitu. Karena, nah itu tuh sebenarnya konsep ini yang saya pengen jelasin, bahwa digital signature. Jadi gini, aspeknya tuh banyak, James. Jadi kita bisa misalnya, katakan misalnya, oke, gue tanda tangannya pakai private key gue ya, itu di encrypt. Terus gue mau securein lagi dia dengan hash. Sebenarnya boleh juga misalnya kita punya tanda tangan private key kita, misalnya dokumen sama hash kita dimasukin terus di encrypt. Terus mau di hash lagi juga boleh gitu. Jadi tuh nanti macam-macam cara kita itu tuh layering of security sebenarnya. Cuman memang harus jelas mau ngapain gitu. Kan ada orang yang misalnya ya udah di encrypt aja 3 kali gitu, kayak triple dash gitu kan ya. Triple dash kan sebenarnya di encrypt 3 kali kan. Walaupun security-nya juga secara kompleksitas nggak terlalu nambah sebanyak itu gitu ya. Tapi ini yang saya mau jelasin ke James, bahwa di komponen kriptografi itu yang penting tuh ya gitu, hashing sama kriptografi, di mana hash itu memastikan bahwa tidak ada perubahan. Nah, nanti tuh kapan ya? Nggak tahu deh, kita bakalan nggak ya? Kalau misalnya kita mau belajar cyber security itu kan ada yang namanya cracking password gitu kan, James? Iya. Nah, kalau misalnya James suka bongkar, lihat ya misalnya cracking password gitu ya. Misalnya di Linux deh, tapi tergantung sistemnya. Itu kan biasanya dia akan punya file password kan, James? Dia punya file Nah, yang ada di Linux itu
itu kan kalau misalnya kita buka gitu ya, file password itu isinya adalah username sama direktorinya dia, gitu. Nah, sistemnya beda ya. Kalau yang di saya kayaknya agak beda gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini. Jadi biasanya kalau di beneran tuh di Linux tuh ada yang namanya file shadow gitu. Nah, di file shadow itu isinya adalah username sama isi hash-nya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nyimpen password itu kan nggak mungkin telanjang aja gitu kan, James. Pasti ada hash-nya gitu. Jadi semua password itu disimpan dalam bentuk hash. Nah, itu kan sama dengan sebenarnya bukan masalah integrity-nya sih, tapi apa ya, verifying-nya. Misalnya gini ya, password misalnya namanya James, terus password hash-nya kan, terus misalnya Marisa hash-nya. Nah, pada saat si file itu dicuri, itu orang kan nggak akan nge-revert dari hash-nya dicari apa password sebenarnya kan, tapi dia akan mencari misalnya, oke, misalnya hash-nya sekian nih ya, hash yang mau dicari ini ya. Berarti dia harus punya list of kata-kata yang dia hash, terus nanti dia compare kan. Bener nggak, Iya. James? Itu security. Jadi kan selalu gitu. Jadi si hash tuh memang nggak bisa di revert back, tapi dia selalu harus dibandingin sama hasil hash yang dibuat sama orang gitu. Jadi kayak misalnya dictionary attack gitu. Kita punya dictionary the most popular password atau apapun gitu yang kita hash sampai ketemu, sampai hashnya sama dengan password username yang kita incer gitu kan. Jadi di hash sama nggak gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi si hash itu emang digunakan tuh banyak gunanya gitu. Tapi memang dia berbeda sama kriptografi. Jadi nanti James ingat-ingat, kriptografi sama hash tuh gak sama karena hash one way. Kenapa Iya. kelebihannya? Jadi dia gunanya itu. Nah, yang saya mau tambahin lagi tuh, jadi kalau di Linux tuh ya, si file berdua ini tuh misah, James. Jadi kalau misalnya ada orang nyuri password tuh di Linux atau Unix, ya harus tahu lah sistemnya, misalnya dia Berkeley Unix atau apa Unix gitu ya. Kalau nyuri password filenya aja nggak dapet hashnya, jadi mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya jadi hacker, terus lu udah dapat password, ya udah gue udah nyuri password filenya aja. Ya enggak, lu harus nyuri shadownya juga gitu. Karena pada saat kita hacking passwordnya atau cracking passwordnya, biasanya tuh nanti di merge si file password sama file shadownya digabungin gitu. Jadi nanti kita akan ngecek berdasarkan username ini passwordnya apa. Itu kita cracking pakai dictionary attack atau misalnya pakai rainbow table atau apa gitu. Iya. Tapi sebenarnya dibalik itu hash gitu, James. Nah, satu lagi sebelum selesai, kalau nggak ada pertanyaan. Jadi, sistem kriptografi yang bagus sama hash yang bagus tuh sebenarnya adalah keacakannya dia gitu. Kalau kriptografi itu kan strong tuh kalau misalnya dia semakin sulit ditebak kuncinya kan. Berarti kalau kuncinya makin panjang, variasi kuncinya makin banyak, dia makin secure. Nah, kalau hash itu bagusnya tuh kalau apa? Kalau dia randomness-nya tinggi. Jadi misalnya kita kirim file nih, isinya ABC gitu ya. Sama kita ganti jadi ABE gitu ya. Nah, ini tuh dua file ini, hash-nya tuh harus jauh berbeda. Soalnya kalau mirip, misalnya hash-nya cuma beda satu huruf juga gitu ya. Orang bisa nge-track down kan. Oh, oke, kalau gua rubah-rubah ini saya 10 juta 1000 gitu ya, sama saya ngirim 1000 perak sama 100 perak gitu. Itu hash-nya harus jauh beda itu. Karena kalau kelihatan perubahan konten dari message-nya kelihatan di represent hash-nya jadi bisa dikorelasiin kan. Nah, itu randomness-nya harus tinggi. Satu itu, kalau hash tuh harus random banget gitu ya. Kedua, nggak boleh bentrok juga kayak kriptografi, James. Jadi hash itu nggak boleh punya nilai yang sama untuk dokumen yang berbeda. Itu biasanya disebutnya collision. Nah, hash yang bagus, collision-nya kecil. Iya. Soalnya kenapa? Kalau collision-nya, kalau misalnya, collision itu gimana sih? How to spell sih collision? Kalau collision-nya tinggi, kita bisa malsuin dokumen dong. Maksudnya gimana dong? Misalnya, misalnya ya, cek yang 200 juta miliar sama cek yang 1000 perak sama hash-nya lah, gimana gitu. Itu bisa di-abuse kan, bisa di apa ya? Bisa dieksploitasi gitu. Jadi ya itu ceritanya. Begitu, James. Oke. Berarti beres ya?
Ya, ini semua Iya. nanti saya itu ya, saya kirim video kalau perlu dilihat lagi. Berarti PR udah oke dan buku ini bagus banget. Jadi bagus lah ini. Ini beberapa kuliah nih sebenarnya. Mm. Jadi kalau nanti next class James mau tanya apa lagi kasih tahu. Itu bukunya resource kita udah bagus lah. Tinggal saya jelas-jelasin aja gitu James. Oke? Iya. Ntar kabarin ya mau ketemu kapan lagi sama materinya apa. Oh iya. Sama if there's any question. Kalau nggak ada kita udahan. Mm. Oke. Iya. Thanks so much ya James. Semangat. Iya, makasih ya Bu. Makasih sama-sama. Iya, Dadah. sama. Ya. Bye.